Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran daring SMP Negeri 28 Bekasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 2. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya minaz zulumati ilan nur wa minaz zulumati ila siratikal mustaqim. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas bab 11, yaitu tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa dengan pokok bahasan ketentuan puasa wajib. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, di sini sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menyebutkan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.11, memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Yang kedua, 4.11, menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan puasa wajib. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, juga tidak sia-sia, marilah kita pahami ketentuannya. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Dan yang keempat yaitu mampu berpuasa. Apabila keempat syarat ini sudah ada pada diri setiap seorang muslim, maka orang tersebut berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya kecuali karena ada halangan tertentu yang dibenarkan dalam syariat. Ya, apabila meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang kedua yaitu syarat sahnya puasa. Di samping ada syarat wajib, ada juga syarat lain agar puasa kita menjadi sah. Antara lain yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan berpuasa. Ya, itulah syarat sahnya puasa yang harus kita perhatikan apabila kita hendak melakukan puasa wajib.
Yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa antara lain. Yang pertama adalah niat. Ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukanlah niat di dalam hati itu dengan ikhlas. Dan apabila kita mengucapkannya, maka bacaan niat puasa tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat berpuasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Niat untuk melaksanakan puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, kita boleh mengucapkan niat tersebut setelah selesai sholat tarawih. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi itulah ada 2 rukun puasa yang wajib kita lakukan apabila kita hendak melaksanakan puasa Ramadan atau puasa wajib. Apabila kita tidak melakukan rukun ini, maka puasa kita tidak sah. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Berpuasa merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau makan dan minum itu dilakukan tidak sengaja karena lupa, hal ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntahnya tidak sengaja, ini pun tidak membatalkan puasa. Dan yang ketiga yaitu berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Ia wajib mengganti puasa itu serta harus membayar kifarat atau denda. Ada 3 macam kifaratnya, antara lain memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahaya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak kuat berpuasa, maka bersedekah dengan memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin dan tiap-tiap orang mendapatkan 3/4 liter beras atau yang setara dengan itu. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Ini bagi seorang perempuan setelah melahirkan atau seorang perempuan yang berhalangan karena haid. Ini pun bisa membatalkan puasa. Yang kelima yaitu gila atau sakit jiwa. Orang yang gila atau sakit jiwa ini tidak wajib melaksanakan puasa. Dan yang terakhir, keluar cairan mani atau sperma dengan sengaja. Karena itulah makanya puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Artinya kita sebagai umat Islam ketika melakukan ibadah puasa wajib ini harus benar-benar memperhatikan rukun dan syaratnya serta yang lain-lainnya agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa.
Ya, kita tahu doa berbuka puasa adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu, jika hendak berbuka puasa harus berdoa dulu. Yang kedua, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Yang ketiga, saat malam termasuk sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya. Dan yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Inilah hal-hal yang disunahkan di dalam agama Islam, ya, agar puasa kita pahalanya berlipat ganda. Untuk ketentuan puasa yang selanjutnya yaitu hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ada beberapa hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan nilai pahala puasa kita, yaitu semua perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki, dan lain-lain sebagainya. Semua perbuatan ini harus kita hindari ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, agar puasa kita tidak sia-sia. Yang berikutnya, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila dia berpuasa sakitnya semakin parah. Namun ia harus menggantinya atau mengkodoknya di hari yang lain apabila sudah sembuh dari sakitnya itu. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Ia juga harus mengkodok puasanya di hari yang lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah fisiknya sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ia wajib membayar fidyah, yaitu bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang setara dengan itu. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudorot atau kejelekan atau keburukan kepada dirinya sendiri atau kepada anaknya, mereka wajib mengkodok puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengkodok puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Demikianlah anak-anakku sekalian, video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap lakukan hal-hal yang positif. Jaga kesehatan kalian dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan dengan menyelesaikan soal-soal pilihan ganda yang sudah tersedia di video pembelajaran. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.